Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi permainan yang luar biasa pada Champion Chess Tour Final 2023. Dan kita akan mengulas bagaimana pertemuan Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Nodirbek Abdusattorov, mantan juara dunia kategori Rapid. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion G4 dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5. Ruy Lopez di papan. A6 Morphy Defense mengusir gajah, gajah mundur ke A4, kuda ke F6, rokade dan gajah ke E7. Dan tentu pion terancam sehingga D3, maka D6, pion ke C3, di mana ke depan selain ke sentral juga membuka ruang bagi gajah, benteng juga dapat aktif untuk mensupport pion. Rokade saat ini, maka benteng ke E1, pion ke B5, lalu gajah mundur ke C2 dan D5 saat ini membongkar petak sentral. Kuda ke D2 pengaktifan, pion memukul pion memukul kembali, lalu gajah ke E6, di mana ke depan juga untuk membuka ruang juga bagi benteng ke depan. Dan tentunya jika kuda berpindah, maka ke depan pertukaran menteri terjadi. Menteri menghindar ke E2 terlebih dahulu, menteri ke C8, di mana teman-teman membuka akses benteng. Juga ke depan apabila pion melaju mungkin saja dikorbankan dengan kalkulasi. Tetapi Magnus Carlsen mengkalkulasi dengan baik, ia justru H3 teman-teman. Dan kuda ke D7 setelah juga dipikirkan matang oleh Nodirbek Abdusattorov. Karena seperti ini, apabila dicoba langsung misalkan gajah menerima pion, masalahnya teman-teman, inilah gunanya menteri juga sangat membantu ke depan dan juga kuda, maka pion menerima, menteri menerima, terlihat cukup berbahaya. Tetapi menteri ke F1, inilah teman-teman, kita lihat bahwa dilakukan skak, menteri menutup, maka tiada kompensasi pengorbanan sebelumnya. Dan di sini pun sudah terbuka file G, file H ke depan, kompensasi putih lebih baik, sehingga komputer menunjukkan putih lebih baik. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Kuda ke D7 dipilih, maka berlanjut kuda ke F1, gajah ke C4 mengancam menteri, menteri ke D1, lalu benteng ke D8 secara tidak langsung juga mengancam menteri. Dan Magnus Carlsen fokus rencana, ia tidak menyelamatkan menteri, tetapi kuda ke E3, di mana kuda ke B6 fokus rencana membuka benteng mengancam menteri, ada gajah menutup. Gajah ke E6 berlanjut, mungkin ke depan mereposisi kuda, maka pion ke B3 mencegah hal tersebut terjadi, maka F6 saat ini mensupport pion sentral. Di sini menteri ke E2 lagi-lagi mendorong juga pion ke depan. Gajah ke F8 saat ini, di mana membuka ruang bagi kuda mengaktifkan pion ke depan. Benteng ke D1, lalu benteng ke D7 dan C4. Berlanjut pion memukul pion, pertukaran. Gajah ke C5 mengancam juga kuda, di mana setelah kuda terancam maka mengurangi defender terhadap pion. Kuda ke D5 langsung menempatkan di sentral, juga menghalangi gajah mengancam pion. Kuda ke D4 dimainkan juga mengancam menteri, maka kuda memukul kuda, gajah menerima mengancam benteng. Benteng ke B1, menteri ke F8 saat ini, di mana menguasai diagonal yang cukup penting. A4, langkah inisiatif Magnus Carlsen tentunya mendorong ke depan. Benteng ke D8, maka gajah ke B4 mengancam juga menteri, gajah menutup, dan A5 saat ini teman-teman. Inilah kompleksivitas permainan, waktu juga sudah mulai krisis tentunya. Dan tepatlah di dalam posisi ini kuda yang memukul kuda dipilih langsung oleh Nodirbek Abdusattorov, akan tetapi ini menjadi memberikan keunggulan sedikit bagi Magnus Carlsen. Perlu kalkulasi yang luar biasa, percaya atau tidak, gajah memukul gajah adalah opsi terbaik. Yang pertama, pion misalkan langsung memukul kuda, masalahnya gajah bisa langsung juga memukul kuda. Dan sebelum menerima gajah, pion menerima pion, tempo mengancam benteng. Benteng menerima, pion juga memukul gajah, maka dengan A5 mensupport gajah, ini pun masih cukup sebanding. Dan cukup berbeda juga apabila langsung di dalam posisi seperti ini, kuda langsung terlebih dahulu memukul gajah, membuka juga akses teman-teman mengancam juga pion, maka benteng bisa saat ini memukul benteng terlebih dahulu, tempo skak, di mana saat ini apabila benteng menerima, mengurangi defender terhadap kuda, sehingga gajah menerima, barulah kuda saat ini menerima pion disupport oleh gajah. Ini pun pilihan yang cukup sebanding. Kita akan melihat bedanya teman-teman, kita kembali ke partai aslinya.
Dan di dalam pos ini kuda memukul kuda dipilih Nodirbek Abdusattorov, maka pion menerima tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke F7. Apa yang terjadi jika gajah saat ini menerima gajah? Masalahnya pion juga langsung menerima gajah, tempo mengancam benteng. Benteng memukul benteng skak, gajah menerima. Maka kita lihat teman-teman, gajah ke depan dapat aktif, mensupport juga teman-teman pion, di mana juga ada discover skak ke depan. Keunggulan signifikan bagi putih. Oleh sebab itulah di sini gajah ke F7 dimainkan, maka gajah juga langsung memukul gajah. Berlanjut menteri menerima mengancam gajah mengancam pion. Cukup cerdik teman-teman, gajah ke-4 terlebih dahulu tempo mengancam benteng. Setelah benteng merespon, maka menteri mundur ke I1 mensupport pion. Semuanya terjaga. F5 saat ini membongkar, maka benteng juga ke C1 mengancam menteri mengancam pion. Menteri ke A7 mensupport juga pion. Pion memukul pion saat ini dan menteri ke D4. Karena seperti ini teman-teman, bagaimana bang jika benteng langsung menerima pion? Maka gajah ke C6 adalah balasan terbaik. Benteng ke C5 misalkan mengancam juga mempertahankan pion mengancam gajah, maka benteng akan ke D1 saat ini. Sangat-sangat kompleks. Benteng memukul benteng, pertukaran dengan harapan langsung juga teman-teman benteng menerima gajah, maka menteri melakukan skak, gajah menutup, menteri memukul gajah adalah skakmat. Sangat-sangat komplikatif dan sangat menarik. Kita kembali di sini langsung menteri ke sentral ke D4, maka benteng ke B4 mengancam menteri. Menteri juga langsung memukul pion. Benteng juga memukul pion. Kita lihat ancaman ke depan. Di sini mengancam menteri mengancam gajah. Menteri juga langsung memukul pion, mengancam benteng juga mengapin benteng. Di sini teman-teman salah satu juga langkah yang cukup mengagetkan dari Magnus Carlsen. Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh Magnus di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ini adalah langkah brilian pertama, langkah pengorbanan. Benteng memukul gajah. Selamat bagi Anda yang bisa menemukan. Di sini menteri juga memukul gajah. Karena seperti ini, apabila langsung raja menerima, maka ada discover skak teman-teman, membuka menteri mengancam menteri dan menteri akan tumbang. Dan tentunya dicoba dengan menteri menerima gajah. Apa yang dimainkan? Langsung benteng memukul pion teman-teman, tempo skak. Karena seperti ini, walaupun cukup mirip ke depan, apabila benteng langsung memukul menteri, masalahnya benteng akan ke D1, mengembalikan juga menteri teman-teman. Dan kita lihat di dalam pos ini menteri wajib juga tumbang, tetapi dengan keunggulan pion ke depan memang putih masih lebih baik. Kita kembali di dalam posisi terlebih dahulu, benteng memukul pion tempo skak. Di sini raja ke F8. Lagi-lagi apabila diterima, maka jelas menteri simpel saja terlebih dahulu memukul pion tempo skak menyelamatkan diri, barulah memukul menteri, jelas sangat unggul. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini raja ke F8, maka benteng juga memukul menteri, memberikan akses benteng ke D1, dan tentunya saat ini juga melakukan pertukaran dan raja memukul benteng. Dan kita lihat benteng saat ini memukul pion digerogoti satu persatu. G4 saat ini, H5, dan tentunya raja juga advance terlebih dahulu mengancam pion. Benteng ke I1, raja ke G3, dan setelah langkah raja ke G3 teman-teman, di sini juga Nodirbek Abdusattorov menyerah. Karena apa? Ia menyadari apabila dilanjutkan pion memukul pion pertukaran, raja ke F7 misalkan, maka G5 dilakukan skak, raja ke F4, benteng kembali mensupport pion, maka G6 skak, raja mundur saat ini, F6. Kita lihat teman-teman, di sini ancaman skakmat ke depan. Semisal benteng ke E2, maka raja ke G5 diberikan pion, G7 skak, raja berpindah, benteng ke E7 skak, raja mundur, maka dilakukan skak dan pion promosi dan langsung skakmat. Luar biasa bagaimana permainan yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 92,2% dengan dua langkah brilian pengorbanan benteng berturut-turut, sedangkan Nodirbek Abdusattorov 85,9%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.